Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Syauqi Sifaur Rahman Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sejarah Muhammadiyah. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel ini dan aktifkan lonceng agar tidak ketinggalan konten-konten selanjutnya. Muhammadiyah adalah salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia. Sejak pertama berdiri hingga sekarang, jumlah pengikut Muhammadiyah sudah mencapai jutaan orang. Muhammadiyah didirikan di Kampung Kauman, Yogyakarta pada 8 Zulhijjah 1330 Hijriah atau 18 November 1912 oleh Muhammad Darwis yang kemudian dikenal dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dilansir dari situs resmi Muhammadiyah, setelah Kiai Haji Ahmad Dahlan menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci pada tahun 1890 dan 1902 sampai 1904, beliau mulai menyampaikan benih pembaruan di tanah air. Gagasan pembaruan itu diperoleh Kiai Haji Ahmad Dahlan setelah berguru kepada ulama-ulama Indonesia yang bermukim di Mekah. Seperti Syekh Ahmad Khatib dari Minangkabau, Kiai Nawawi dari Banten, Kiai Mas Abdullah dari Surabaya, dan Kiai Fakih dari Mas Kumambang. Juga setelah membaca pemikiran-pemikiran para pembaru Islam seperti Ibnu Taimiyah, Muhammad bin Abdul Wahab, Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Rashid Ridho. Dengan modal kecerdasan dirinya serta interaksi selama bermukim di Saudi Arabia dan bacaan atas karya-karya para pembaru, pemikiran Islam itu telah menanamkan benih ide-ide pembaruan dalam diri Kiai Dahlan. Jadi, sekembalinya dari Arab Saudi, Kiai Dahlan justru membawa ide dan gerakan pembaruan, bukan malah menjadi konservatif. Melihat keadaan umat Islam pada waktu itu dalam keadaan penuh dengan amalan-amalan yang bersifat mistik, Kiai Haji Ahmad Dahlan tergerak hatinya untuk mengajak mereka kembali kepada ajaran Islam yang sebenarnya, berdasarkan Al-Quran dan hadis. Oleh karena itu, beliau memberikan pengertian keagamaan di rumahnya, di tengah kesibukannya sebagai khatib dan para pedagang. Awalnya ajaran ini ditolak, namun berkat ketekunan dan kesabarannya, akhirnya mendapat sambutan dari keluarga dan teman dekatnya. Profesinya sebagai pedagang sangat mendukung, sehingga dalam waktu singkat ajakannya menyebar keluar Kampung Kauman, bahkan sampai keluar daerah dan keluar Pulau Jawa. Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Budi Utomo. Kelahiran Muhammadiyah sebagai sebuah organisasi untuk mengaktualisasikan gagasan-gagasannya merupakan hasil interaksi dari Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan teman-temannya dari Budi Utomo yang lahir pada tahun 1908. Di mana teman-teman dari Budi Utomo tertarik dengan masalah agama yang diajarkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Gagasan itu juga merupakan saran dari salah seorang siswa Kiai Haji Ahmad Dahlan yang sering datang ke rumahnya dan menyarankan agar kegiatan pendidikan yang dirintis Kiai Haji Ahmad Dahlan harus diurus dalam bentuk organisasi. Sejarah berdiri dan peranannya. Nama Muhammadiyah. Nama Muhammadiyah pada mulanya diusulkan oleh kerabat dan sekaligus sahabat Kiai Haji Ahmad Dahlan yang bernama Muhammad Sangidu. Muhammad Sangidu merupakan seorang ketib anom Keraton Yogyakarta dan tokoh pembaharuan yang kemudian menjadi penghulu Keraton Yogyakarta. Nama Muhammadiyah kemudian diputuskan Kiai Haji Ahmad Dahlan setelah melalui sholat istikharahnya. Artinya, untuk mendirikan Muhammadiyah memiliki dimensi spiritualitas yang tinggi,
sebagaimana tradisi kiai atau dunia pesantren. Pemberian nama Muhammadiyah oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan diharapkan warga Muhammadiyah dapat mengikuti Nabi Muhammad SAW dalam segala tindakannya. Berdirinya Muhammadiyah. Gagasan untuk mendirikan organisasi Muhammadiyah selain untuk mengaktualisasikan pikiran-pikiran pembaruan Kiai Haji Ahmad Dahlan, juga untuk mewadahi sekolah Madrasah Ibtidaiyah Diniyah Islamiyah yang didirikannya pada 1 Desember 1911. Maka pada tanggal 18 November 1912 Miladiah bertepatan dengan 8 Zulhijjah 1330 Hijriah di Yogyakarta, berdiri sebuah organisasi bernama Muhammadiyah. Organisasi ini mengajukan pengesahannya pada tanggal 20 Desember 1912 dengan mengirim Statuten Muhammadiyah atau Anggaran Dasar Muhammadiyah yang pertama tahun 1912. Kemudian baru disahkan oleh Gubernur Jenderal Belanda pada tanggal 22 Agustus 1914. Kelahiran Muhammadiyah sebagaimana digambarkan melekat dengan sikap, pemikiran, dan langkah Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagai pendirinya. Beliau mampu memadukan Islam yang ingin kembali pada Al-Quran dan Sunnah Nabi dengan orientasi tajdid yang membuka pintu ijtihad untuk kemajuan. Berdirinya Muhammadiyah adalah karena alasan-alasan dan tujuan-tujuan sebagai berikut. Membersihkan Islam di Indonesia dari pengaruh dan kebiasaan yang bukan Islam. Reformulasi doktrin Islam dengan pandangan alam pikiran modern. Reformulasi ajaran dan pendidikan Islam. Mempertahankan Islam dari pengaruh dan serangan luar. Demikianlah sejarah dari Muhammadiyah berdiri. Tetap ikuti kami di konten-konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.